23. Coba. Ya kan? Oke bang. Quran surat ke-45 atau surat Al-Jadsiyah. Betul. Ayatnya yang ke-23. Tahukah kamu Nabi Muhammad orang yang menjadi hawa nafsunya coba dibaca sebagai lagi, Bang. Tuhannya? Dibaca lagi. Tahukah kamu? Tahukah kamu Nabi Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah? Apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran? Baik. Di situ Bang ada kata-kata orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Betul nggak? Betul. Jadi orang itu mempertuhan apa? Meninggal dunia. Siapakah yang dipertuhan oleh orang-orang itu, Bang? Nggak ada di sini bahasa mempertuhankan. Coba baca lagi pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Ini tafsirnya. Jangan sampai kita salah menafsirkan. Jangan tafsirnya, Qur'annya. Abang tidak puas dengan Al-Quran? Iya. Sebentar. Apakah abang tidak puas dengan Al-Quran? Saya puas. Di dalam Al-Quran tersebut dikatakan tidak bahwa ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Oh iya, ada. Coba. Berarti siapa Tuhannya orang-orang itu? Oh, abang salah itu, Bang. Bukan begitu pengertiannya, Bang. Coba Anda baca dulu tafsirnya, silakan. Coba Anda baca tafsirnya, silakan. Oke, Bang. Enggak, gini aja Bang, aku ada yang mau saya tanyakan. Sebentar dulu, kita selesaikan dulu. Ini gimana? Abang kan mau tahu bagaimana Muhammad itu Tuhannya orang Islam, mau tahu kan? Enggak, itu nanti kita bahas yang itu. Saya ada satu pertanyaan, Bang. Saya ada satu pertanyaan sama Bang. Biar kita fokus, coba kita selesaikan dulu satu pokok bahasan sampai tuntas. Mau? Betul Bang, tapi itu potongan ayat. Coba dibaca sampai penuh, dibaca sampai penuh. Panjang ini Bang, panjang. Habis waktu kita. Kok habis panjang, waktu banyak. Waktu kita panjang. Jangan khawatir, masih banyak waktu kita. Bila perlu nanti kita tambahin lagi. Silakan. Bang, kasih aku sekali bertanya sama Bang. Katanya mau tahu bagaimana Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Mau dikasih tahu tapinya takut dan ngelek. Gimana Bang? Iya, itu Bang, tafsiran. Di ayat itu berbicara tidak mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Betul. Berarti siapa Tuhannya orang-orang itu? Ini ayat ini Bang, ayat ini menjelaskan siapa Tuhannya mereka? Enggak ada di sini dibilang Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, enggak ada, Bang. Bukan Muhammad di situ yang dibahas. Di situ bukan bahas Muhammad. Di situ membahas orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul nggak? Betul. Nah, berarti siapa Tuhannya orang-orang itu? Tuhannya orang-orang itu siapa? Hawa nafsu. Oke, baik. Apakah hawa nafsu itu Maha Pencipta, Bang? Gimana? Apakah hawa nafsu itu Maha Pencipta? Bukan. Apakah mereka berdoa kepada hawa nafsu? Tidak. Tapi tetap saja Allah mengatakan mereka mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul, itu adalah orang-orang yang sesat, Bang. Pertanyaan saya begini. Kenapa mereka disebutkan oleh Allah, dihukumi oleh Allah sebagai orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu? Karena apa? Karena mereka sesat. Mereka sesat pasti. Tetapi perbuatan apa yang mereka lakukan terhadap hawa nafsu itu? Sehingga disebut mempertuhan hawa nafsunya. Mau saya bantu? Penglihatan. Itu penglihatan dan menutup penglihatannya, Bang. Iya, perbuatan apa yang mereka lakukan terhadap si hawa nafsu itu, sehingga mereka disebut mempertuhan hawa nafsu itu.
Perbuatan serakah. Serakah lah, tahap apa lah. Pokoknya Oke, gini, perbuatan-perbuatan yang saya bantu. sesat lah. Saya bantu ya, saya bantu. Mereka karena mereka tahluk, mereka dikuasai, mereka dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut. Setuju? Aku jadi bingung ini abang bikin ini. Mulai Nabi bingung Muhammad- dia. Ini abang bilang. Mulai dia bingung. Ini mulai abang dia bilang Muhammad itu adalah Tuhannya muslim. Sebentar, nanti ke situ, nanti ke Muhammad. Udah, cepat Kita aja, beresin Bang, dulu. cepat aja. Bang, saya Lambat sedang kita kayak gini, Bang. untuk mengerti sebuah definisi mempertuhan. Kalau kamu tidak mengerti definisi mempertuhan, kamu tidak akan menyimpulkan Muhammad itu Tuhanmu. Karena maksud mempertuhan di dalam pikiranmu menganggap dia sang pencipta. Menganggap bahwa dia sang pencipta. Menganggap bahwa dia maha kuasa. Kalau itu pengertian definisi mempertuhan, memang Muhammad, kamu tidak mempertuhan Muhammad. Karena bukan itu definisi mempertuhan yang dimaksud Al-Quran. Nggak ngerti aku ya bang berkata- bahas ini, Bang. Sebentar. Bang, aku nggak Al-Quran ngerti abang berkata bahas. tentang adanya orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu. Setuju? Iya, itu adalah Apakah orang-orang yang mempertuhan sesat. hawa nafsu menganggap hawa nafsu sang pencipta? Enggak lah. Enggak. Apakah mempertuhan hawa nafsu adalah berdoa kepada hawa nafsu? Enggak. Tetapi karena mereka menaklukkan diri kepada hawa nafsu mereka, mereka dikuasai oleh hawa nafsu mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Betul? Ya, Nah, baru mulai paham dia mempertuhan. Baik. Saya tanya kepada Anda, sebagai seorang muslim yang sejati, wajib tidak kamu berbuat demikian kepada Muhammad? Kamu wajib menaklukkan diri kepada Muhammad, membuat dirimu patuh, taat, tunduk, mengikuti Muhammad. Wajib tidak kau berbuat seperti itu? enggak lah. Enggak. Bang, itu dia aja. Enggak. Dia adalah seorang Oke. nabi yang membawa ajaran. Sebentar. Gimana kalau saya Ajarannya, Bang, yang buktikan saya bahwa kamu ikuti. wajib menaklukkan dirimu kepada Muhammad? Nah, coba. Oke, baik. Buka Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Silakan. Tar. Abang bawaku lari kemana-mana ya. Jadi bingung aku ini, Bang. Ya jangan bingung-bingung. Biar saya kasih tahu bahwa Muhammad itu bagimu adalah suatu ilah. Dia harus kau jadikan ilahmu. Yang kepadanya kamu harus menaklukkan diri. Gimana? Al-Ahzab ayat berapa tadi? Al-Ahzab Al-Ahzab ayat 36. Dan banyak ayat-ayat lain nanti. Saya tunjukkan kepada kamu. Ketika kamu menaklukkan dirimu kepada hawa nafsumu itu menjadi ilahmu. Kata Al-Quran. Hawa nafsumu itu menjadi Tuhanmu. Karena kamu ngikutin dia, menaklukkan diri kepada dia. Nah, kamu sebagai muslim, kamu menaklukkan diri kepada manusia yang namanya Muhammad. Nggak percaya, saya tunjukin kamu nanti biar sadar kamu. Enggak, gini Kamu aja, bilang Bang. kamu Gini aja, nggak Bang. menaklukkan Bang. diri kepada Muhammad, nih kan? Enggak, Silakan. aku taklukkan diri kepada Muhammad. Ngapain, Bang? Dia itu manusia. Ya, dia justru Dia karena adalah manusia. Justru karena Muhammad sudah manusia dalam kubur, kamu kok menaklukkan diri kepadanya? Bang, satu pertanyaan, Bang. Ya Biar clear silakan. aku, Bang. Biar turun aku. Buka Satu dulu, pertanyaan. buka dulu surat Al-Ahzab 36. Ais. Bang, kasih tunjuk sama aku satu ayat di Bible yang mengatakan aku adalah Itu aku adalah lagi, Isa, itu aku adalah lagi. Tuhan. Ya, Itu aku lagi, adalah Tuhan. itu Maka lagi. sembahlah aku. Kalau ada ayat itu, Bang, kalau ada ayat itu, aku baru mengakui agama Kristen, Bang. Oh, aku begitu. bukan nggak mengakui Kristen. Ya, Begitu. aku akan menghargai Kristen. Ya, tunjukkan satu Oke. ayatnya, Bang. Aku adalah Yesus atau Isa. Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Ada Bible-mu di situ, Bang. Ada Google-ku, Bang. Biar Ada aku Google. googlekan Coba aja. coba buka Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, Bang. Silakan. Siapa yang ciptakan Bible? Itu aja. Baca, Bang, sudah ketemu? Oke. Lagi di searching. Oke, Bang. Baca, Bang. Baca di situ.
Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Siapa yang ngomong Dan itu, Bang? katamu, nggak tahu siapa yang ngomong ini, Bang. Yohanes Kak. Yang ngomong kamu menyebut aku guru dan Tuhan, siapa yang bilang di situ, Bang? Siapa di sini? Inilah, Bang, makanya, Bang, bacalah setidak-tidaknya barang sekali dulu baru naik diskusi. Loh, Abang kan kasih referensi. Aku nggak pernah buka Bibel, cemana? Ya, di situ Yesus Makanya- berkata, oke, nggak apa-apa lah, kita ngobrol sama orang awam, karena orang Islam pada awam semua, nggak apa-apa. Di situ Yesus berkata, Bang, di dalam Yohanes 13 ayat 13, apa perkataan Yesus di situ? Bacakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jelas. Ya, mana yang menyatakan? Jelas. Nah, sekarang kembali kepada itu ayat yang tadi di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Silakan. Buka Al-Ahzab 36. Bang, jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti jadi nabi apa nanti? Udah terang ini, Bang. Udah terang ini. Gelap. Itu tergantung aja, Bang. Jangan melawan lampu. Gelap. Nanti jadi nabi. Kalau jadi nabi nggak apa-apa. Yang penting jangan perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada. Nanti Anda jadi saingannya Muhammad. Silakan. Karena Muhammad dalam Quran itu begitu, Pak. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Nanti Abang jadi saingan Aku baca, Muhammad Bang, ya. nanti. Aku baca, Bang, ya. Nah, silakan. Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya tetap menetapkan suatu ketentuan. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Oke. Jadi menurut ayat itu, Bang, kalau di situ Allah dan Rasulnya Muhammad sudah menetapkan satu ketetapan, bisa kau bantah, Bang? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti wajib tidak kau menaklukkan diri kepada yang dua itu, Allah dan Rasulnya? Oke. Iya. Makanya aku bilang, Bang, kamu itu, Bang, ilahmu itu dua, Allah dan Muhammad. Ilah yang nyata, yang zohir itu ya Muhammad itu. Makanya, Bang, begini, Bang, kalau Anda menaklukkan diri kepada hawa nafsu, taat, tahluk Anda kepada hawa nafsumu, berarti hawa nafsumu itu jadi ilah nggak bagimu, kata Al-Quran. Enggak Jadi lah, Tuhan Bang. nggak di hawa nafsumu itu, menurut Al-Quran? Enggak. Sejak kapan kita mentuhankan hawa nafsu? Di dalam surat Al-Jatsiyah nomor 23, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bukan menjadikan hawa nafsunya sang pencipta. Begitu Bang, juga ini ketika dijelaskan. kamu menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, bukan membuat Muhammad jadi sang pencipta, tetapi membuat Muhammad sok yang Bang, gini. pendalaman Gini, Quran. Oke, sekarang saya tanya dulu. Di sini ada, Bang. Pelan. Orang yang menaklukkan diri kepada hawa nafsunya sehingga dia dikontrol oleh hawa nafsunya. Kata Allah, orang itu mempertuhan siapa? Mempertuhan. Aduh. Jadi Kalau Anda membuat dirimu dikendalikan oleh iblis, mangkat mencuri, berzina, berangkat berzina. Siapa yang kau jadikan sebagai ilahmu? Kata Al-Quran. bingung aku apa yang Bang bilang ini, Bang. Bingung. Makanya saya bilang, Bang, kalau memang orang belajar agama itu ada level-levelnya. Ada level yang level dasar, ada level yang level dalam. Ini Anda saya ajak udah level dalam. Menurut Al-Quran, Bang, orang yang berbuat seperti itu mempertuhan hawa nafsunya. Nah, itu dia. Udah. Sejak kapan ada Tuhan hawa nafsu, Bang? Udah lain itu. Al-Jatsiyah 23. Gimana sih ini